Hai, jumpa lagi di Dapur Azara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat ide usaha lagi nih, yaitu roti coklat dengan bahan-bahan sederhana tanpa perlu kita banting-banting. Yang pastinya kalau kita jual di bulan puasa sangat laku ya, karena orang-orang banyak mencari roti isi seperti ini. Buat teman-teman yang mau tahu cara pembuatannya, nonton hingga selesai ya. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk langkah pertama, kita bikin biangnya terlebih dahulu. Kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, kita tambahkan 250 ml susu UHT. Kita pakainya susu yang sudah kita hangatkan hingga suam-suam kuku ya. Selanjutnya kita masukkan mauripan atau ragi instan. Kita masukkan 1 sendok makan. Lalu akan kita aduk-aduk hingga larut dan tercampur rata. Jika sudah, selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur. Lalu kita kocok lepas hingga tercampur rata dengan susu ya. Nah, jika telurnya sudah tercampur rata, selanjutnya akan kita masukkan tepung terigu 500 gram. Kita masukkannya secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Untuk mengaduknya saya menggunakan centong seperti ini. Teman-teman bebas menggunakan apa saja. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, selanjutnya akan kita masukkan sejumput garam. Lalu akan kita aduk lagi sebentar. Selanjutnya kita masukkan sisa tepung. Nah, sekarang akan kita aduk hingga kalis ya teman-teman. Setelah kita beri tepung, adonannya akan semakin berat. Kalau kita aduk dengan spatula atau centong seperti ini semakin susah, teman-teman bisa mengaduknya dengan tangan. Yang penting sudah kita cuci bersih terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman mau bisa menggunakan mixer. Kita aduk-aduk terus hingga adonannya kalis ya. Nah, untuk roti kali ini kita buatnya tidak perlu kita banting-banting, cukup kita aduk-aduk seperti ini saja. Nah, jika adonannya sudah lebih kalis seperti ini, selanjutnya bisa kita tambahkan 4 sendok makan margarin yang sebelumnya telah kita cairkan. Nah, kalau suka bisa diganti dengan butter ya. Selanjutnya akan kita aduk-aduk kembali hingga margarinnya tercampur rata dan adonannya kembali kalis. Nah, untuk teksturnya teman-teman bisa lihat di video. Untuk hasil akhirnya dia akan lembut dan tidak lengket di tangan. Selanjutnya akan kita diamkan selama 15 menit. Jangan lupa ditutup pakai kain. Nah, ini setelah kita buka setelah 15 menit kemudian. Setelah kita keluarkan udara yang terperangkap di dalamnya, selanjutnya akan kita simpan di alas kerja. Untuk dohnya kita pakai 65 gram. Kalau teman-teman ingin dijual bisa pakai doh yang 50 gram ya. Nah, selanjutnya agar lebih padat bisa kita rounding. Caranya teman-teman bisa lihat di video.
Lakukan hingga semua selesai ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video resep simple selanjutnya. Lanjut, setelah kita rounding semua, untuk case rotinya saya pakai yang ukuran es seperti ini. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko roti di daerah teman-teman ya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam case, sebaiknya kita pipihkan dengan rolling pin terlebih dahulu. Baru kita beri isian. Teman-teman bisa mengisinya dengan filling favorit teman-teman ya. Kalau saya pakai filling coklat. Nah, setelah kita beri isian, lalu akan kita gulung-gulung dan bagian akhirnya kita kunci dengan cara kita tekan-tekan hingga padat ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, setelah selesai, lalu akan kita diamkan selama lebih kurang 50 menit. Jangan lupa ditutup dengan kain bersih ya. Nah, setelah 50 menit, kain penutupnya bisa kita buka. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita beri olesan. Untuk olesannya saya pakai 1 sendok makan susu kental manis, 1 sendok makan madu, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin cair. Lanjut, sekarang kita ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Untuk temperaturnya, saya pakai 200 derajat Celcius. Api bawah terlebih dahulu selama 10 menit. Lanjut, api atas selama 5 menit. Kalau ingin dijual, ini bisa kita jual seharga 5.000 atau 7.000. Atau tergantung estimasi harga bahan di daerah teman-teman ya. Apalagi bulan puasa insya Allah pasti akan laris ya. Nah, ini percobaan pertama yang saya panggang api bawah 10 menit, lanjut api atas 2 menit. Kalau ini percobaan kedua api atas 5 menit, api bawah 10 menit. Hasilnya lebih cantik, ada kecoklatan bagian atasnya. Nah, untuk dalamnya teman-teman bisa lihat sendiri. Hasil dalamnya lebih empuk dan bagian luarnya lebih crispy ya. Nah, kalau ini yang percobaan pertama, isiannya hingga lumer ya. Oke, terima kasih sudah menonton.